على رسول الله وأصحابه ومن والاه وبعد. Yang lalu kita membahas yang ke-11, al-masyaqqatu tajlibut taysir. Masyaqqah, sesuatu yang sulit menarik kemudahan. Dan redaksi dari Imam Syafi'i, al-amru idza dhaqa ittasa'. Suatu perkara ketika dia sempit maka menjadi luas. Kemudian sudah kita bahas keringanan di dalam syariat ada 7. Sebutkan Mas Rio. Keringanan di dalam syariat ada 7. Tahfifatus syar'i. Keringanan dalam syariat ada 7. Yang pertama, takhfifu isqatin, keringanan menggugurkan. Yang kedua, takhfifu tankisin, keringanan pengurangan. Yang ketiga, takhfifu ibdalin, keringanan mengganti, jadi diganti. Tidak bisa wudhu, diganti tayamum. Tidak bisa berdiri, ganti duduk. Yang keempat, takhfifu tadbir, keringanan dengan didahulukan. Salat asar sebenarnya dikerjakan di waktu asar, tapi dikasih keringanan, dikerjakan didahulukan di waktu zuhur. Kemudian takhfif ta'khir, keringanan yang sifatnya penundaan. Yang namanya salat zuhur dikerjakan di waktu zuhur, tapi ada keringanan, boleh ditunda, dikerjakan di waktu asar. Kemudian yang keberapa? Yang keenam, takhfif tarkhis. Apa bahasa tarkhis? Takhfif rukhsah. Apa rukhsah? Permaafan. Itu bahasa bebasnya, permaafan, dimaafkan gitu ya. Jadi sebenarnya secara kenyataan cebok, mohon maaf, dengan air, dengan batu, secara kenyataan ya, realitanya yang bersih mana? Dengan air. Tetapi dengan batu sudah dinyatakan suci, sehingga antum masih merasa ada gerejil-gerejil apa gitu ya, kurang nyaman, tapi secara hukum sudah suci. Itu namanya takhfif tarkhis. Yang ketujuh, takhfif taghyir, keringanan sifatnya pengubahan. Jadi pengubahan aturan. Yang namanya sholat boleh gerak apa enggak? Enggak boleh. Tapi dalam sholat khauf, sholat perang, Mas Ridwan kenapa menyendiri di belakang? Itu menyendiri, nanti dicokot macan. Jadi yang namanya sholat dalam perangan, Nabi bagi menjadi 2 shaf, dua kelompok maksud saya. Satu kelompok sholat bersama Nabi sampai apa? Sampai sujud, rakaat pertama selesai. Kemudian rakaat keduanya, kemudian mereka kembali ke pos tadi, yang di pos masuk sholat bersama Nabi di rakaat berapa? 2. Yang tadi sudah pergi, ya rakaat keduanya sendiri-sendiri. Nah ini mereka yang baru datang, sholat bersama Nabi, setelah Nabi di rakaat kedua, Nabi duduk untuk tasyahud. Mereka baru berapa rakaat? 1. Mereka berdiri, kemudian ruku, i'tidal, sujud, kemudian salamnya bareng dengan imam. Jadi Nabi menunggu mereka untuk salam bareng. Ini namanya perubahan aturan. Taghyirun nuzum, taghyirun nizam. Ini namanya takhfifut taghyir. Selesai ya. Sekarang kita lanjutkan.
Sebelum dilanjut, ada yang mau disampaikan? Ya, kaidah ke-11 ini. Apa? Gini, monggo. Taghyir. Pengubahan. Iya, itu sholat dalam keadaan perang diberi keringanan semacam itu. Jadi berubah dari aturan yang semestinya. Dua kelompok, pasukannya dibagi menjadi dua. Kelompok yang pertama bersama Nabi. Kelompok yang kedua jaga di tempat-tempat yang sudah ditentukan. Nabi takbirullah akbar ikuti kelompok yang pertama yang bersama Nabi. Sampai sudah sujud, kan Nabi berdiri untuk rakaat kedua. Mereka bangkit tapi bubar. Bangkit tapi bubar ke ganti mereka yang sudah di tempat-tempat tadi. Mereka datang dan mereka bubar sholat gimana? Ya lanjutin sendiri-sendiri. Lanjutin sendiri-sendiri, tinggal satu rakaat, lanjutin sendiri-sendiri. Ya, nah yang datang sekarang bersama Nabi masuk rakaat yang pertama, tapi Nabi sudah rakaat kedua. Jadi ruku, i'tidal, sujud. Nabi kan tadi tasyahud. Mereka kan baru satu rakaat. Mereka berdiri. Dan Nabi duduk nunggu mereka sampai duduk tasyahud, kemudian salamnya bareng. Ini kan namanya takhfif taghyir. Jadi pengubahan aturan. Kalau yang semestinya yang normalnya, yang aturan yang aslinya, ada sholat jamaah begitu? Nggak ada. Mana namanya keringanan taghyir. Ya, keringanan taghyir. Lanjut. Al-qaidah ats-tsaniyata asyarah. Kaidah yang ke-12. Al-asya'u idza ittas'at daqat. Ini sudah sebenarnya. Ini redaksi dari Imam Asy-Syafi'i. Al-asya'u perkara-perkara. Al-asya' jamak dari apa? Syai'un. Syai'un, syai'ani, asya'. Syai'un, syai'ani, asya'. Nurun, nurani, anwar. Syai'un, syai'ani, asya'. Siapa lagi contoh lainnya? Apa lagi? Badanun, badanun, badanani, abdan. Jasadun, jasadani, ajsad. Apalagi banyak yang wazan, yang pola ini banyak. Qalamun, qalamani, akla. Ya, kita lanjut. Al-asya'u perkara-perkara idza ittasa'at kalau meluas doko jadi sempit, kebalikannya ya. Kalau tadi apa? Kalau yang tadi apa dibahas? Al-asya idza doko ittasa'at. Jadi satu urusan kalau sempit menjadi luas. Ini kalau luas menjadi sempit. Kebalikannya. Ini kebalikannya. Al-asya'u perkara-perkara idza ittasa'at apabila menjadi luas, dokot maka dia sempit. Perkara-perkara apabila telah menjadi luas maka dia sempit. Ittasa'at wazannya apa? Ayo, ittasa'at wazannya apa? Ittasa'at wazannya apa? Wazannya ifta'alat. Huruf asli itu fa'ain lam. Jadi ittasa'at, fa-nya kan double itu ya, tasdid. Jadi tak yang pertama itu sukun. Tasa'at, ifta'alat. Berarti tak yang pertama asli. Yang kedua adalah tambahan. Jadi tasa'a. Tetapi huruf
Tapi fi'il aslinya bukan tasa. Nah ini gubahan dari huruf atau huruf ilah. Jadi bisa wawu, bisa ya. Dalam hal ini adalah wawu wasi'a yausa. Jadi iutasa'a yautasi'u. Wawunya diganti jadi ta. Ittasa'a yattasi'u. Nah, al-amthilatu contoh-contoh minha diantaranya qalilul amali fis salati qalilul amali fis salati lima itar alaihi sumiha bihi wa kathiruhu lam yakun bihi hajatan lam yusamah bihi. Qalilul amali sedikit berbuat fis salati di dalam salat. Lima itarra ilaihi di mana dia terdesak kepadanya sumiha bihi ditolerir wa katsiruhu dan banyaknya berbuat kembali kepada amal wa katsiruhu dan banyaknya berbuat lam yakun bihi hajatan yang tidak ada padanya hajat keperluan lam yusamah bihi tidak ditolerir. Salat yang semestinya kan Allahu Akbar berdiri ya takbir, Allahu Akbar ruku, Allahu Akbar i'tidal, Allahu Akbar sujud dan seterusnya itu kan yang semestinya. Tapi karena terdesak dengan suatu hal sehingga tidak bisa berbuat semestinya, maka kurang dari yang semestinya. Kurang dari yang semestinya. Misalnya apa? Misalnya nggak bisa berdiri, jadinya apa? Duduk kan kurang dari yang semestinya. Atau kemudian nggak bisa sujud. Ada yang nggak bisa sujud? Ada. Sehingga di kursi gini toh. Atau antum ketika sholat terpaksa di kereta, di kursi, bisa sujud di kursi? Ya, jengkangkang nanti kan. Nggak bisa. Nah namanya qalilul amal, sedikit berbuat dari yang semestinya. Sumiha, sumiha bihi, ditolerir. Tapi kebalikannya, kalau kelebihan berbuat yang tidak ada hajatnya, la yusamah bihi. Ya, lam yusamah bihi, tidak ditolerir. Jadi, antum sholat eh, jalan ke depan, mundur, samping, kiri, ada kadang-kadang perlunya, la yusamah, batal sholatnya. Ya, la yusamah. Seandainya gerakannya itu eh, tidak sampai membatalkan sholat, maka sudah berkurang keutamaan. Kalau misalnya sampai melangkah, ya kurang memandang yang banyak, batal. Tapi kalau sudah sampai melangkah, ya, dan ini nggak ada perlunya. Ya, kalau ada perlunya silakan saja. Kalau ada perlunya, ya, seperti apa ada perlunya? Ya banyak kalau ada perlunya, ya. Ya, misalnya ada nyamuk karena mengganggu katal banget, apa namanya, menguap, kan ada perlunya. Tapi kalau ada perlunya lam yusama. Jadi sesuatu kalau menjadi banyak urusannya sempit. Kalau di awal sesuatu kalau sempit urusannya menjadi luas. Sekarang sesuatu kalau menjadi banyak urusannya sempit, nggak boleh. Urusannya sempit, nggak boleh. Lam yusama. Oke? Nah, yusamah dari kata samaha, samha. Al-Islamu dinun samha. Islam adalah agama yang penuh toleran. Samha. Itu biasanya kalau bilang ismahli,
Ismahli, apa bahasa Indonesia ismahli? Bahasa Indonesia apa? Ismahuli, ismahuli, perkenankanlah untukku. Jadi minta ditolerir, toleransi. Ismahuli an ata'allam bi hujuratikum. Toleransikanlah aku untuk belajar di kamarmu. Ismah, ismah. Anta tasmah dan anak asmah. Anak mentolerir. Kata sama. Minha diantaranya. Idza taghayyara al-ma'u binahwi ihlabin fahuwa mutahhir. Fama idza taqahu asyahsu wa tarahahu fihi fasala at-taghayyuru bihi fahuwa ghairu mutahhir. Kita buka kamus ya, karena banyak kosakata yang saya dilupakan oleh setan. Wama ansarihu illa syaitanu an adhkura. Wama ansarihu illa syaitanu an adhkura. Jadi tidak aku dilupakan kecuali setan. Jadi karena aku lupa nggak ingat. Itulah. Lumut ya, ihlab lumut. Lumut atau lumut? Lumut, atau lumut bahasanya lumut yang di kolam-kolam yang dinempel di dinding, yang hijau, yang rumput-rumput lembut itu. Oh ya, sama lumut ya. Apa bahasa antum, Mas Sono, Serong, Son? Lumut sama ya. Nah, ada bahasa lain? Tidak ada ya, baik. Idza taghayyara al-ma'u, idza apabila taghayyara berubah, al-ma'u air binahwi ihlabin dengan semacam lumut, airnya jadi berubah. Bahwa mutahhir, maka dia bisa mensucikan. Antum ke suatu masjid di kampung, kalau di kota ternyata sudah nggak ada. Atau pergi satu masjid di kampung, baknya luas. Biasanya wudhunya tangannya di bak itu. Ada yang pernah lihat? Kita lihat ya di kampung. Itu di dinding-dinding di dinding-dindingnya bak ini lumutnya banyak. Airnya bau lumut. Ya, airnya bau lumut. Antum berwudu nggak ada masalah, nggak ada masalah, nggak ada masalah, ya, nggak ada masalah. Wa amma idza taqahu asyahsu, wa amma dadapun idza apabila taqahu ngobok-ngoboknya asyahsu seseorang mengobok-obok, diobok-obok, airnya diobok-obok gitu ya. Jadi diobok-obok ya idza taqahu apabila mengobok-oboknya asyah seseorang wa torohahu sehingga pada terlempar ya, terlempar sehingga dia melemparkannya. Awalnya kan tenang itu lumut ya, ini pada terlempar. Fihi di dalamnya fahasola at-taghayyur, fahasola maka hasillah terjadilah at-taghayyur perubahan fihi dengannya bahwa ghairu mutahhirin maka dia tidak bisa mensucikan. Jadi antum tidak berwudu dengan air yang bau lumut lagi, tapi antum berwudu dengan air lumut. Jadi airnya menjadi jus lumut, bobok sampai lumutnya pada terlempar-lempar menjadi jus lumut. Atau bayangkan jus ya, jadi jus lumut atau obok. Padahal kalau eh, bau lumut nggak apa-apa, itu mutahhir, mensucikan, bisa untuk berwudu, bisa untuk mandi. Tapi kemudian kalau menjadi luas, di mana banyak yang sangat banyak karena antum obok-obok-obok itu
maka urusannya jadi sempit. Menjadi sempit artinya apa? Tidak boleh untuk bersuci, nggak boleh. Ya, nggak boleh untuk bersuci. Jadi tihlab lumut ya, tihlab lumut. Minha diantaranya, idza dakhala fil ma'i maitatun ma la nafsa lahu, yang tidak ada nafas padanya, yang darah tidak mengalir maksudnya. Ma la nafsa lahu, yang tidak ada nafas padanya, sailun mengalir, bahwa ghairu mutahhir. Maka dia tidak mensucikan. Wa Jamal Ghazali rahimahullah taala bainal qaidataini bi qawlihi kul ma tajawaz adahu in akasa ila titihi. Ini gimana ini maksudnya ini? Bentar ya. Ya maknanya jelas. Idza dakhala fil ma'i, kalau masuk ke dalam air, maitatun bangkai. Idza apabila dakhala masuk fil ma'i ke dalam air, maitatun bangkai, mala nafsa lahu, yang tidak ada nafas padanya, sailun mengalir, bahwa ghairu mutahhir, maka dia tidak bisa mensucikan. Air di bak kemasukan nyamuk, nyamuk kan darahnya nggak mengalir, napasnya nggak mengalir, disebutkan ghairu mutahhir. Ya, makanya saya dipahami, saya nggak paham. Kayaknya ada yang kurang. Ada kitab yang penerbitan lain, atau kitabnya lain, nggak bisa dipahami. Antum masih tanda ini nggak bisa dipahami gitu. Nanti disuratin nulisnya Abdul Hakim. Nggak bisa pahami gitu ya. Hah? Oh, lain berapa lagi? Selain lagi. Nah, ini nggak bisa dipahami. Kita lanjut. Wajah al-Ghazali rahimahullah taala, Imam al-Ghazali rahimahullah taala menggabungkan bainal qaidataini, di antara dua kaidah dengan redaksinya kullu ma tajawazahtahu in akasa ila titihi. Belum setiap ma apa tajawaza melampaui haddahu batas in akasa ila titihi berbalik kepada kebalikannya. In akasa berbalik, in akasa berbalik, ila titihi kepada kebalikannya. Antum kalau kakinya di atas, kepala di bawah namanya apa? In ikas terbalik gitu. Ya, kalau misalnya ini meja digini, kakinya di atas namanya apa? In akasa al maktab, meja terbalik. Jadi in akasa terbalik. Ya. Jadi dua kaidah tadi digabung. Kaidah yang pertama tadi mas sebelum ini apa? Kaidah sebelum ini apa? Suatu perkara jika sempit urusannya menjadi luas. Tapi kalau satu perkara urusannya luas menjadi sempit. Dua kaidah ini digabung oleh Imam Ghazali. Kullu ma tajawwaza haddahu in akasa ila duddihi. Setiap apa yang melampaui batas, maka berbalik kepada kebalikannya. Sempit, sempit, susah. Urusannya jadi luas. Ya, urusan jadi luas. Dipermudah. Tapi kalau luas, urusannya menjadi sempit, gak boleh. Ya memang nggak apa-apa berwudu dengan air yang bau lumut, nggak apa-apa.
Tapi kalau kemudian banyak lumutnya diobok-obok sehingga bukan bau lumut lagi, tapi jus lumut yang menjadi sempit. Jadi kalau banyak jadi sempit, kalau sempit jadi luas. Oke? Nah ini dua kaidah tadi digabungkan oleh Syekh Imam Ghazali ya dengan satu kaidah kullu ma tajawwaza haddahu in akasa ila biddihi. Setiap apa yang melampaui batasnya berbalik kepada kebalikannya. Didun itu kebalikan ya. Didul kabir, mana? Didul kabir. Didul kabir, sohir. Didul tawil, qasir. Didul har, ya. Didul har, hmm? Didul har, kebalikannya panas. Bari. Didul rojul, didul rojul, didul rojul. Kebalikannya lelaki. Mar'a. Didu itu kebalikan. Didu. Kan bahasa Jawa. Didu, didu. Ya, didu. Ya kan didu kan kebalikan kan didu. Nah, VS versus itu loh. Didu ya kebalikan. Ini blok sana, didu kebalikan. Biar antum ingat didu kebalikan. Didu didul alim, didul alim jahil. Nah, lanjut. Sekarang kalau Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam la durara wa la dirara. Kalau Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam kalau bersabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam la durara wa la dirara. Tidak berbahaya dan tidak membahayakan. Nah ini hadis Nabi. Dari hadis Nabi ini ada kaidah-kaidah yang lain. Jadi kaidah itu intisari dari dalil-dalil yang ada. Dalil-dalil yang ada diperas menjadi intisari. Jadi kalau misalnya antum berbicara tentang suatu perkara dalam fikih, kaidahnya adalah ini. Jangan ditanya dalilnya mana. Oh, kaidah itu perasan dari dalil-dalil. Oke? Nah, ini kan diantara yang diinformasikan la dororo wa la diroro. Banyak hadis-hadis yang lainnya, nas-nas yang lainnya, tapi diambil satu saja untuk menginformasikan kepada kita dari hadis ini ada lahir kaidah-kaidah. La dororo tidak berbahaya, tidak ada bahaya. La dororo tidak ada bahaya. Wala diroro dan tidak ada yang membahayakan. Berbahaya nggak ada, membahayakan juga nggak ada. Beda apa nggak berbahaya sama membahayakan? Beda. Nggak boleh ada. Sesuatu yang berbahaya nggak boleh ada. Sesuatu yang membahayakan nggak boleh ada. Ada orang rokok berbahaya. Berbahaya apa enggak? Membahayakan? Dua-duanya. Berbahaya untuk dirinya, membahayakan untuk sebenarnya. Jadi itu malah malah dua-duanya. Parah itu. Parah itu. Eh, Mas siapa misalnya Mas Ajat yang baru datang. Sakurat misalnya. Makan kacang-kacangan. Berbahaya apa membahayakan? Berbahaya satu tok untuk dirinya ya. Jadi tidak terlalu berat, karena cuma satu. Yang berat itu yang dua-duanya. Mas Jati baru kelihatan juga Mas Jati. Mas Jati belum naik, belum bisa naik mobil, belum Jati, belum bisa naik mobil. Bawa mobil ke tol. Itu doror apa diror? Doror dan diror. Lebih parah lagi daripada sekedar asam urat makan kacang-kacangan. Lebih parah lagi. Intinya nggak ada boleh. Doror dan diror nggak boleh. Ada doror berarti berbahaya. Ada diror berarti membahayakan.
Nah, al-qaidah ats-tsalitsah asyarah. Kaidah yang ke-13. Ad-dararu yuzalu. Ad-dararu sesuatu yang berbahaya, yuzalu dihilangkan. Ad-dararu sesuatu yang berbahaya, yuzalu dihilangkan. Kalau Mas Ridwan pulang lama-lama, doror apa diror? Mas Ridwan pulang lama-lama, doror apa diror? Dua-duanya, diror. Mas Ridwannya senang di kampung, nggak doror. Senang di kampung ketemu orang tuanya, ketemu adiknya, ketemu sawahnya, gitu ya. Tapi diror, membahayakan yang lainnya. Ya, jangan lama-lama diror. Nah, ad-dararu yuzal, sesuatu yang berbahaya yuzalu dihilangkan. Al-amthalatu contoh-contoh. Minha diantaranya yajuzu lil mushtari al-khiyaru. Yajuzu boleh lil mushtari bagi pembeli al-khiyaru memilih bidhuri aibil mabi' dengan tampaknya cacatnya barang. Jadi atau dengan ditampakkannya cacat barang. Jadi begini, saya mau beli, saya mau beli, lihat-lihat barang, boleh nggak jadi? Ya boleh. Kalau kalau penjualnya itu mengatakan sudah lihat-lihat nggak jadi, yang salah pembeli apa penjual? Penjual, karena yang namanya sesuatu yang berbahaya itu harus dihilangkan. Lah ini pembeli melihatnya ada yang cacat, sehingga tidak jadi. Sah bagi dia, karena kaidahnya ad-dararu yuzalu. Kalau pembelinya marah-marah, antum datang bawa usul fik. Mas, Mbak, nggak boleh marah. Dia nggak jadi beli, nggak boleh marah. Ad-dararu yuzalu. Sesuatu yang berbahaya itu harus dihilangkan. Dia lihat-lihat dan ada sesuatu yang nggak cocok, maka dia berhak untuk tidak membeli gitu. Oke? Nah, makanya kan di dalam jual beli dalam muamalah eh, pembeli boleh memilih untuk lanjut atau tidak, penjual juga boleh memilih untuk melepaskan atau tidak ya, karena nggak boleh ada sesuatu yang berbahaya, nggak boleh ada sesuatu yang berbahaya, nggak boleh ada, nggak boleh ada. Hah? Oke? Nah, minha diantaranya, ya juzu boleh lirajuli wal mar'ati bagi lelaki dan wanita faskun nikahi membatalkan pernikahan bil uyubi karena suatu cacat. Uyub jamak dari aibun. Aibun aibani uyub cacat. Jadi membatalkan pernikahan. Eh, biasanya cacat nggak diketahui karena prosesnya tidak semestinya. Jadi pokoknya dinikahkan. Begitu ketemu, lu gak ada kepalanya. Nggak jadi, boleh? Boleh, karena sesuatu yang berbahaya itu harus dihilangkan. Nggak ada kepala, cuma megang apa? Jadi gara-gara tidak nazar. Makanya kan Nabi mengatakan, Fadzur ilaiha, lihatlah. Kenapa Nabi mengatakan fadzur ilaiha? Dia tidak ada sesuatu yang berbahaya atau membahayakan. Nah, jadi dari hadis Nabi itu termasuk yang melatar belakangi kaidah ini. Nabi mengatakan, lihatlah dia. Karena biar tidak ada sesuatu yang berbahaya atau membahayakan. Kan ada seseorang eh,
Ditanya oleh Nabi dan dia menjawab, saya akan menikah dengan wanita Quraisy. Gitu ya. Kamu sudah lihat belum? Loh, alhamdulillah ya. Lihat gitu ya. Ada orang merasa Islami, justru nggak Islami. Justru nggak Islami. Saya bertemu dengan seseorang, dia bercerita, saya ikut nikah massal. Oh, nikah massal. Di mana? Kalimantan. Kalimantan. Saya ikut nikah massal di Kalimantan. Berapa pasang? 1.000 pasang. Berarti berapa orang? 2.000. Hebat. Oh, gimana? Kan saya kaget. Gimana? Iya, kita cuma ngumpulin biodata toh. Biodata toh, kemudian langsung dinikahkan. Jadi wali saya nikahkan kamu dengan putri saya bernama ini. Saya terima. Dan wali yang lainnya saya nikahkan kamu. Jadi nggak pernah melihat wanitanya gitu. Oh gitu ya. Hah? Apa? Doror. Horor. Kemudian saya bertanya, terus gimana mas? Saya baru ketemu istri saya 3 hari. Karena wanitanya ditempatkan di satu tempat, itu acara besar. Tapi memang ada kalanya bagus, ada kalanya bagus. Sisi bagusnya nanti saya sampaikan. Sisi bagusnya nanti saya sampaikan. Ini sisi nggak bagusnya, yang sesuai dengan kaidah ini. Katanya satu tempat, karena kan mereka kan organisasi besar Indonesia. Saya bisa cerita kalau perang baik organisasi apa, karena lagi dicarikan perang baik. Tapi kalau nanti pas baik kita sebut organisasi. Cari-cari, baru 3 hari ketemu. Yang lainnya ya sama, nyari-nyari yang mana gitu ya. Terus gimana? Ya sudah, tawakal kepada Allah, dapat itu ya itu. Hebat sekali. Kayaknya kan Islam, tawakal kepada Allah. Pokoknya jodohnya itu udah dinikahkan. Ya kalau misalnya cocok sama cocok ya. Kalau ternyata misalnya satunya gak ada rambutnya, mereka belai halus, gak ada rambutnya. Kan gitu. Kalau misalnya dibatalkan boleh, boleh lain yang dipaksa. Makanya harus lihat, itu jangan gitu. Tapi sisi baiknya, saya mencerita sisi baiknya. Tapi saya cerita yang lainnya, bukan yang ini. Yang lainnya, ada budaya yang sangat merugikan di Bugis. Sangat merugikan. Budayanya itu untuk menikah ada uang naik. Uang naik itu belum uang mahar. Belum uang mahar dan belum uang untuk resepsi. Bayangkan. Jadi misalnya eh, Mas Fahri kesemsem sama seorang wanita gitu ya. Kemudian ketemuan kedua keluarga, ini bawa uang naik, Mas Fahri. Uang naik, ngasih uang naik. Baru nanti eh, baru nanti lamaran, lamaran sendiri. Baru nanti resepsi. Jadi uang naik ini uang cuma gitu aja. Dan uang naik minimal 10 juta. Tahun berapa saya di sana? Saya di sana tahun 2000. Uang naik minimal 10 juta. Sehingga banyak perawan tua. Saya sendiri ditunjukkan. Waktu itu saya masih usia antum. Masih usia antum gitu ya, tahun 2000. Sekarang 2000 berapa? Ya 21 tahun yang lalu. Iya, saya sekarang kelihatan lebih muda kan itu. Ini 21 tahun yang lalu, 2000. Saya ditunjukin. Mas Yasin, itu gadis. Gadis. Iya. Sudah nenek-nenek, gadis. Ditunjukin lagi, itu juga gadis. Banyak sekali perawan-perawan tua. Soalnya apa? Soalnya korban tradisi, korban adat. Laki-lakinya untuk uang naik 10 juta pada gak punya. Pada gak punya. Sampai mohon maaf, saya punya teman gila. Ya teman ketemu di sana, dia orang Bugis. Jadi dia ngumpulin untuk 10 juta susah sekali. 10 juta loh banyak ya. Banyak enggak? Sekarang masih banyak 10 juta kan? Masih banyak.
tiba-tiba dia datang teriak-teriak, datang teriak-teriak, tiba-tiba berkubang di depan pesantren. Karena ada kubangan yang lumpur-lumpur air berair gitu, biasa untuk kerbau gitu ya. Oh, dia kubang kayak kerbau, teriak-teriak, nggak bisa nikahi, Allah kasihan sekali. Nah, kemudian ada sebuah ormas menghilangkan tradisi ini dengan uang 1 juta. Uang 1 juta udah nikah, udah semuanya, udah gak ada uang naik, gak ada uang ini, sudah 1 juta aja. Tetap dengan uang naik, uang lamar, uang resepsi, uang mahar, itu 8 juta. Dia mengurangi tradisi itu. Teman saya ikut, namanya Sakib, ikut namanya Sakib dari Jakarta. 1 juta, ikut 1 juta, ikut, dapat orang Bugis. Kata dia, 1 juta dapat pulang istri. Karena mau memerangi itu. Jadi akhirnya banyak orang Bugis ikut daftar nikah massal, 20 pasang, 50 pasang, memerangi tradisi. Jadi biar nggak banyak jadi orang korban adat gitu ya. Sampai ada anekdot di sana ya. Saya sendiri ketawa jadi waktu di sana. Anekdotnya ini ngapunten ya, gak semua orang Bugis ya. Ya ini yang kebetulan kena budaya ini gitu ya. Mohon maaf kalau orang Bugis. Anda orang Bugis. Saya 2 tahun di Sinjai gitu kan. Kalau disuruh milih 700.000 apa 1,5 juta, orang Bugis akan memilih 1,5 juta. Ada beda mungkin. Kalau disuruh milih 700.000 apa 1,5 juta, orang Bugis akan memilih 1,5 juta. Paling lebih banyak mana? Kenapa milih 1,5 juta? Ada juta aja. Iya, dia memang kasihan sekali, kasihan sekali. Alhamdulillah saya nggak dapat orang sana. Kalau saya nggak bisa nikah, nggak bisa nikah. Bayangkan. Ya. Tapi ya bisa kalau melalui ormas ini, ya namanya ormas dan istiqomah. Ormasnya namanya istiqomah. Oh, istiqomah besar di sana besar. Banyak membantu orang-orang yang nggak bisa nikah jadi nikah. Soalnya memerangi adat. Nah, kembali ke kita membahas. Nah, itu senang kalau bicara masalah nikah. Jadi, ya juzu lirrajuli wal mar'ati, boleh bagi lelaki dan wanita fashu an-nikah, membatalkan pernikahan bil uyub karena ada aib-aib. Ya. Soalnya kaedahnya ad-dararu yuzalu. Yang namanya sesuatu yang berbahaya harus dihilangkan. Nah, antum buang sampah sembarangan boleh apa enggak? Enggak boleh. Soalnya ad-dararu yuzalu. Loh, kan di halaman rumah saya sendiri, ya terserah sampai. Tapi kemudian nanti hujan itu airnya mengalir, sampahnya ke bawah. Lanjut, ada trouble? Tidak ada. Minha diantaranya ya juzu boleh lil mar'ati bagi wanita fashun nikahi membatalkan pernikahan li'isariz zauji karena i'sarnya zauj. I'sar itu apa ya? I'sar itu sulit, apa saja sulit ya? I'sar itu sulit. Kan usrun. Inna ma'al usri yusra. Jadi usrun itu sulit. Tapi maksudnya apa? Sebentar ya. Padahal ada makna yang lain. Menindas, memeras. Jadi dari kata asaro ya'suru, menindas, memeras. Jadi seorang istri boleh membatalkan pernikahan karena suaminya zolim gitu aja. Yang dalam bab fikih namanya apa? Meminta dicerai namanya apa? Meminta dicerai namanya apa? Masa mentang-mentang belum nikah nggak tahu istilah-istilah pernikahan? Minta dicerai namanya apa? Hah?
Kalau talak menceraikan. Kalau talak menceraikan, suami mentalak, saya mencerai. Wanita minta diceraikan, namanya apa? Hah? Apa? Saya kan belum nikah, ya belum nikah ilmu. Istilahnya apa? Hah? Fulu. Istilahnya fulu. Lam ain fulu. Jadi wanita boleh meminta diceraikan? Boleh. Karena suaminya dolim. Karena ad-dororu yuzal. Yang namanya satu berbahaya harus dihilangkan. Jangan sampai jadi suami dolim kepada istrinya. Jangan sampai. Bagaimana mengingat dia tidak pernah dolim kepada istri? Gimana cara mengingatnya? Yang dihadirkan pada diri suami biar tidak pernah mendolimi istri. Caranya bagaimana? Banyak cara, banyak cara. Saya mau sampaikan satu saja. Ini wanita sebelum dinikahi oleh suami, dia tanggung jawab sepenuhnya pada siapa? Wali atau ayahnya, orang tuanya. Gimana perhatian orang tuanya kepada dia? Kasih sayangnya kayak apa? Oh, pol-pola. Gak bisa ditulis dengan kata-kata. Gak bisa diungkapkan dengan penjelasan. Ya. Karena pol-pola. Nah, ketika akad diterima oleh suami, mobil tu nikah. Tanggung jawab tadi berbeda kepada siapa? Pada suami. Ini diingat-ingat. Ya, nanti antum nggak pernah mendolimi istri. Kayak aku dan kayak apapun, nggak pernah. Makanya kan Imam Hasan al Basri ketika ditanya, wahai Imam, saya punya gadis, kepada siapa aku nikahkan? Jawabannya Imam Hasan al Basri, rahimahullah, nikahkan dengan pemuda yang bertakwa. Pemuda yang bertakwa itu, kalau dia mencintai, akan sangat menyayanginya. Tapi kalau suatu ketika sebel, marah, jengkel, mangkel, tidak akan pernah menyia-nyiakannya. Mungkin nggak di dalam perjalanan berumah tangga sebel, jengkel, mangkel? Mungkin patut tahu. Ya mungkin dan pasti itu bisa jadi. Tapi karena ada ketakwaan tadi, nggak akan pernah menyia-nyiakannya. Ya, ya nggak akan menyia-nyiakannya. Makanya harus ikut kapan? Kelas pranikah, gitu kan? Saya buka kartu kepada itu konsultasi-konsultasi yang orang banyak datang ke kantor ataupun telepon, banyak masalah rumah tangga terbanyak yang sebelum terakhir akhirnya cerai. Saya sudah sampaikan, tetapi ya suaminya tetap bersikukuh menceraikan, gitu ya. Nikah baru sebentar cerai-cerai. Makanya ikut kapan? Insya Allah kelas pranikah ya. Nah, sampai kita ada seorang ikhwan yang baru menikah. Dia bilang rasanya berat. Meskipun akhwat sudah ngaji, kalau nggak ngaji bab fikih nikah, terus jalani rumah tangga dengan semestinya rasanya berat. Dia mengalami dia seorang ikhwan punya istri akhwat. Kemudian banyak hal di dalam rumah tangganya sampai terungkap seperti itu. Rasanya berat, meskipun seorang akhwat. Kalau nggak ngaji fikih tentang nikah, nggak jalani rumah tangga dengan semestinya, rasanya kok nggak bisa. Meskipun akhwat. Ini ungkapannya dia, saya ngikutin, ngulangi saja. Penting itu ngaji bab fikih nikah. Ya. Itu terbalas kalau bab nikah ya. Kita lanjut. Nah, jadi boleh istri meminta diceraikan atau hulu karena suaminya menyakiti dolim gitu ya. Tapi kalau suaminya nggak menyakiti, nggak dolim, orang baik-baik, boleh nggak istri meminta cerai? Meminta diceraikan boleh? Nggak boleh. Wanita mana saja meminta diceraikan padahal suaminya baik-baik, maka dia haram mencium bau surga. Maka dia diharapkan mencium bau surga. Bau surga saja nggak mencium. Gimana masuknya? Artinya perkara berat sekali. Perkara berat sekali.
Tambah satu contoh sedikit. Ada di antara konsultasi yang saya sangat kasihan gitu ya. Ya saya sangat kasihan. Memang secara medis istrinya nggak bisa melahirkan. Ada masalah kesehatan. Yang namanya rumah tangga kan ingin punya keturunan gitu ya. Ingin punya keturunan. Saya sudah sampaikan jalan yang terbaik. Jalan yang terbaik sudah saya sampaikan. Antum seorang suami pengen punya keturunan, ya sesuatu yang orang sangat memakluminya dan harus memang. Yang namanya rumah tangga ya berusaha agar punya keturunan. Tapi istri secara sunatullah, secara medis nggak bisa. Jangan kamu ceraikan. Ya. Jangan kamu ceraikan. Yang pertama, antum dapat pahala besar karena apa namanya sabar menghadapi keadaan istri yang Allah takdirkan nggak bisa punya anak. Itu tetap eh, menjadi suaminya pahalanya besar. Yang kedua, untuk tetap bisa punya keturunan, antum nikah lagi. Jadi jangan istri yang pertama diceraikan, kemudian antum cari istri yang baru. Jangan, istri yang pertama tetap. Antum cari istri yang lainnya, yang nanti untuk bisa keturunan. Istri yang pertama lu sudah oke. Iya, gitu caranya. Ya benar sudah oke. Iya gitu caranya. Jadi tetap sebagai suami istri, ada istri yang baru yang nanti akan memberikan keturunan. Insya Allah solusinya bagus apa tidak? Bagus. Tetapi suaminya tetap memilih menceraikan. Aduh kasihan, saya bilang kasihan. Ini kasihan. Ya, padahal pahalanya besar itu ya. Nah, lanjut. Antum mau bertanya mana akhwat itu gitu ya. Hah? Bayi tabung boleh dengan ketentuan. Jadi eh, spermanya diambilkan dari spermanya suami istri. Boleh. Tapi kalau spermanya bukan dari pasangan yang sah ya nggak boleh. Jadi dari suami diambil, dari istri diambil, kemudian prosesnya ditabung kan begitu. Setelah ada pembuahan kan dimasukkan ke dalam rahimnya istri kan nggak ada masalah. Tapi kalau kalau spermanya bukan dari pasangan yang sah, jadi misalnya kasus yang tadi ya, dari si istri nggak bisa diambil karena memang Allah takdirkan nggak ada, nggak ada, nggak ada ya, nggak ada. Ya suami ya nggak bisa tuh kan harus ada tempat pembuahan, nggak bisa. Ya caranya ya nikah lagi, gitu ya. Nah, lanjut. Minha diantaranya syar'u nasbil ummati wal qada'i wa daf'is sa'ili wal qisasi wa dimanil matsalafi. Yang saya nggak tahu nasbun, maksudnya apa nasbun? Kita lihat ya, sebentar ya. Nasbun. Oh, banyak bergabung? Tanya. Ikhwan ada bergabung banyak? Ya, alhamdulillah bergabung semua ya. Hari ini kita akan mengumumkan 4 calon mahasiswa. Hari ini akan mengumumkan. Kemarin kita menguji 4. Nasbun. Nasbun. Banyak sekali artinya ya. Banyak sekali artinya ya.
terjemahkan bebas saja ya, banyak sekali artinya. Syar'un nasbil ummati, syariat melindungi umat. Jadi adanya peraturan-peraturan melindungi umat. Wal qadha, keputusan-keputusan untuk perlindungan umat. Wadab isra'ili, mengantisipasi perampokan. Wal qisasi, dan adanya ketentuan kisos. Wadimanil matsalafi, dan adanya jaminan barang yang rusak. Yang pertama, apa tadi saya bilang? Apa tadi? Melindungi umat. Jadi umat dilindungi dengan cara peraturan-peraturan. Misalnya peraturan-peraturan misalnya apa? Masih ada kegiatan? Ya itu udah langsung isi. Iya, ya langsung. Jadi biar antum kuliahnya jangan sampai terganggu. Kegiatan kita di Teba nggak sampai mengganggu kuliah. Ya. Jangan sampai kalau terganggu atau tugas satu dulu jangan sampai. Jadi misalnya peraturan-peraturan suatu komunitas agar terjaga. Misalnya apa? Misalnya apa? Peraturan suatu komunitas agar terjaga. Yang belum punya garasi jangan beli mobil. Itu kan adoruru yuzalu ya. Soalnya kalau nggak punya garasi beli mobil harusnya gimana nanti? Di depan rumah orang yang mau lewat terganggu. Itu namanya nasbul ummah. Ya, melindungi umat. Apalagi misalnya aturan-aturan melindungi umat, melindungi komunitas. Misalnya apa? Misalnya apa? Hah? Misalnya apa? Ada kerja bakti setiap pekan. Yang tidak ikut kerja bakti denda 20.000. Itu kan untuk nasbul umat, menjaga komunitas. Boleh, boleh. Soalnya apa? Ad-dororu yuzalu. Terus apalagi qadha, adanya keputusan di kehakiman. Diputuskan tok tok potong tangan. Diputuskan tok tok patahkan gigi. Itu betul-betul sesuai dengan kaidah ad-dororu yuzal. Karena kan dia mencuri ya potong tangan, biar gak ada pencurian. Jadi ad-dororu yuzal. Dan apalagi daf'us sa'il. Jadi mencegah biar tidak ada perampokan. Sehingga gimana caranya biar ada perampokan? Bikin siskampling, ronda. Nah itu ad-dororu yuzal. Kenapa ada security-security? Itu Islami apa tidak? Ada security Islami apa tidak? Islami, ad-dororu yuzalu. Tapi nggak tahu security-nya ngerti apa nggak melaksanakan ini. Nah, itu baru kita survei. Pas security, ad-dororu yuzalu. Tulis di pos, ad-dororu yuzalu. Jadi adanya pos-pos security itu adalah sesuai dengan kaidah ad-dororu yuzalu untuk mengantisipasi adanya perampokan, pencurian dan yang lainnya. Nah, gimana antisipasi atau biar nggak ada pencurian lagi? Jangan jadi orang yang maksudnya begini. Jadilah orang seudon, tapi seudon yang positif. Ada seudon positif, tidak positif ya. Mengantisipasi orang tidak dikenal. Ambil KTP-nya, baru kalau mau pulang diberikan. Soalnya sudah beberapa kali terjadi awal-awal gitu ya, mahasiswa kenalan orang di Bungu Rase di masjidnya, kenalan, minta alamat atau telepon. Satu dia datang ke sini, Assalamualaikum, mau ketemu mahasiswa ini, anak mesin di TS. Oh iya, dipanggilkan. Oh, Masya Allah tuh datang. Iya datang. Kenalan di Bungu Rase. Nginep 2 malam di sini. Yang terjadi apa? HP hilang, duit hilang, tas hilang, HP saya hilang. Karuan itu ya. Makanya seudon, pertukaran seudon, tapi seudon ya positif. Namanya daf'us sa'il. Sesuai dengan sesuai ad-doruru yuza. Makanya kamu siapapun ketentuannya SOP-nya ambil SOP dulu. Ini seudon nggak percaya sama saya, ini lo tamu saya. Bukan masalahnya nggak percaya sama antum lo teman kita. Tapi ini SOP dijalankan. Tamu siapapun diambil
ATP, iya teman antum. Siapa tahu kemudian dia mau memperburuk citra antum. Ya ambil barang pergi, ya, antum yang kena kan begitu ya. Ya kan kita nggak tahu. Namanya dap usail. Kemudian al kisos, adanya kisos. Orang membunuh dibunuh. Itu ad-darur yuzal. Biar tidak ada pembunuhan. Wa dimanul matsalaf. Jaminan barang yang rusak. Jadi toko atau apa membuat ketentuan buka segel bayar. Islami, Islami. Karena ada barang-barang tertentu yang kalau dibuka ya langsung nilainya turun gitu ya. Maka itu Islam. Ad-dararu yuzal. Atau beli-beli. Buka segel berarti beli. Oh, dia kan usul fikih. Nah, dia kan usul fikih. Ad-dararu yuzal. Selesai. Ada yang mau disampaikan? Ada yang mau disampaikan? Saya sekali lagi minta tolong Mas Imam belikan dia jilid 2 itu. Segera. Biar baik dengan Pak Ustaz. Yang kedua bayar dulu ya. Di sini seram. Hah? Yang kedua apa? Sekolah dulu ya. Dia dibelikan biar saya juga kesempatan merojaah. Gitu ya. Ada yang sampaikan di rumah? Ada? Ada yang di sini forum? Tidak ada. Ini saja. Terima kasih. Jazakallahu khairan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.